Lura mine dyp av Dovrefjell. Halo semua, kembali lagi di Cinema Channel Project. Film kali ini yang akan kita bahas berjudul Troll. Dirilis tahun 2022, disutradarai oleh Roald Dahl. Film ini dibintangi oleh Ine Marie Wilman sebagai Nora Tinderman, Kim Flack sebagai Andreas Isaksson, Matt Sodergaard Petersen sebagai Captain Chris, Gad B. Asphalt sebagai Tobias Tinderman, di puncak Troll Romsdalen. Seorang ayah dan anak sedang memanjat untuk sampai ke puncak. Ayahnya bernama Tobias Tinderman dan anaknya bernama Nora Tinderman. Tobias merupakan seorang profesor pakar folklore, sedangkan ibu Nora sudah meninggal saat Nora umur 10 tahun. Saat di puncak, mereka duduk sambil melihat puncak troll, yang konon katanya menurut dongeng puncak itu terbentuk karena ada 13 troll mabuk dan lupa waktu. Lalu matahari terbit dan sinarnya membuat mereka menjadi batu. Nora tidak percaya tentang dongeng itu, namun karena sering diceritakan oleh ayahnya, ia jadi hafal isi dongengnya. Namun ayahnya percaya kalau setiap dongeng ada benarnya. Untuk bisa melihat puncak troll itu kita harus percaya. Tobias meminta Nora untuk melihatnya, namun bukan dengan mata, tapi dengan hati. Nora mencobanya dan ia melihat puncak gunung itu ada beberapa wajah troll muncul. Nora terkejut. Tobias mengatakan, dari tanah dan batu, jantung bersalju, tulang es beku, dari gelap datang, dalam terang hilang. 20 tahun kemudian, Nora kini sudah menjadi seorang profesor paleontologi. Nora sedang melakukan pencarian fosil dinosaurus di pantai Atlantik Norwegia Barat Laut bersama rekan-rekannya. 6 bulan berlalu namun belum membuahkan hasil. Dan rekannya sudah mulai pesimis, namun Nora belum menyerah. Sampai akhirnya Nora menemukan fosil itu dan semua bergembira. Berpindah ke Hajekrin, pegunungan Dovre. Sedang ada pembangunan terowongan untuk rel kereta api. Beberapa warga sekitar demo tidak setuju dengan pembangunan itu. Para pekerja sedang memasang peledak. Setelah semua siap, semua pekerja keluar. Tak lama, peledak itu diledakkan. Kemudian beberapa orang mengeceknya. Tiba-tiba ada suara dan dari terowongan itu seperti ada sesuatu. Berpindah ke markas operasional Angkatan Bersenjata Norwegia, Benteng Akershus, Oslo. Para pegawai melihat aktivitas tidak normal di pegunungan Dovre dan mengirim pesawat untuk mengeceknya. Dari kamera pesawat diperlihatkan ada lubang besar dan beberapa jejak kaki yang juga besar. Karena hal itu, Perdana Menteri dan para ahli mengadakan pertemuan untuk mengetahui apa yang terjadi. Menteri juga mengundang Nora sebagai ahli paleontologi. Mereka berdiskusi tentang kejadian itu. Salah satu ahli mengatakan kalau itu terjadi karena adanya pergeseran tanah. Namun Nora mengatakan kalau itu ada jejak kaki besar. Pendapat Nora itu ditertawakan. Tak lama, Sigrid datang untuk menunjukkan video hasil rekaman warga setempat. Setelah melihat video itu, Nora menemukan sesuatu yang terlihat seperti makhluk besar, memiliki tangan dan kaki. Nora juga mendengar seperti suara erangan. Itu adalah troll. Karena Nora tidak percaya dongeng, ia masih ragu untuk mempercayainya kalau itu adalah troll. Sementara itu di Lesja, sebuah keluarga sedang menikmati sarapan paginya. Tak lama mereka merasakan ada getaran mendekat. Dengan cepat mereka masuk ke dalam bunker dan setelah dirasa aman mereka keluar dan melihat rumah mereka hancur seperti ditabrak sesuatu. Nora bersama dengan Andreas pergi ke Lesja. Di perjalanan Andreas bertanya kepada Nora, kenapa suka dengan fosil? Nora menjawab karena ia suka dengan alam dan dibesarkan dengan dongeng, cerita dan lain-lainnya. Nora mengatakan kalau ayahnya berhati besar dan memiliki imajinasi yang besar. Hal itu membuat ayahnya tidak bisa membedakan kenyataan dan imajinasi. Di Lesja mereka bertemu dengan Kapten Chris. Kapten Chris menjelaskan apa yang mereka temukan di sana. Sesuatu menyeberangi sungai, melewati lembah, mendaki gunung, lewati lembah,
Jejak berhenti 20 km di selatan pegunungan. Nora meminta keterangan dari keluarganya itu, namun belum ada petunjuk jelas sampai akhirnya sang istri mengatakan kalau ia mendengar raungan seperti melodi sendu. Saat Nora mengecek sekitar rumah, ia mencium sesuatu seperti hypernatural. Ia juga melihat bekas kaki yang besar. Nora menggunakan sinar ultraviolet untuk mengecek jejak biologis, namun tidak ada, yang ada hanya batu dan tanah. Nora seperti teringat kata ayahnya di masa kecilnya. Setelah itu mereka melihat tempat makhluk itu menghilang. Nora berpikiran untuk pergi ke suatu tempat, yaitu tempat ayahnya berada. Ayahnya terlihat seperti orang yang kurang waras. Nora kemudian memberitahu kepada ayahnya apa yang sedang terjadi. Nora juga memperlihatkan video rekaman itu kepada ayahnya. Ayahnya berasumsi itu adalah troll, namun Nora tidak mempercaya itu karena Nora tidak pernah menemukan fosil atau apapun yang mengarah kepada troll. Tobias mengatakan kalau kumpulan cerita rakyat, mitos, dan karya seni dibuat untuk menutupi kebenaran. Tobias memperlihatkan foto yang menggambarkan kalau troll bisa keluar di siang hari. Namun pada kenyataannya troll tidak bisa terkena sinar matahari langsung. Mereka kemudian pergi ke tempat troll itu menghilang. Tobias dan Nora menelusuri daerah itu. Tobias menemukan ada yang salah dengan permukaan tanahnya. Tidak sesuai apa yang dipeta. Tak lama Nora mencium bau supernatural dan langit menjadi mendung. Tiba-tiba makhluk itu muncul. Mereka semua terkejut dan bergegas lari kemudian terbang. Mereka mengirim siaran itu langsung ke markas pusat. Para menteri dan yang lainnya terkejut melihat makhluk itu. Mereka kemudian menuju ke markas militer terdekat dan terhubung dengan menteri dan yang lainnya. Tobias mengatakan kalau itu troll. Semua bingung apa yang dimaksud dengan troll. Karena itu akan menjadi ancaman yang besar, menteri memutuskan untuk menyerahkan kepada angkatan bersenjata. Nora meminta kepada Chris agar mereka bisa ikut dalam operasi militer itu. Hanya untuk mengamati saja. Chris tidak mengizinkannya, namun setelah Nora membujuknya, Chris mengizinkan asal mereka tetap mematuhi aturan. Militer mempersiapkan beberapa tank dan senjata berat lainnya. Mereka juga bersiap-siap di posisi masing-masing dan menunggu troll itu datang. Setelah cukup lama menunggu, troll itu pun datang. Mereka menembaki troll itu namun tidak mempan. Troll itu marah dan menghancurkan apa saja yang ada di dekatnya. Chris memerintahkan semua pasukan untuk mundur. Salah satu tentara tertangkap dan troll itu memakannya. Tobias berusaha membuat troll itu tenang. Saat troll itu sudah mulai tenang, dari belakang ada yang menembakinya yang membuat troll itu menyerangnya. Namun ekor troll itu mengenai Tobias yang membuatnya terlempar. Setelah itu troll pergi. Sebelum meninggal, Tobias mengatakan kepada Nora soal istana, raja, dan rumah. Nora, Chris, dan Andreas merasa bingung apa yang mereka hadapi. Tidak tahu harus berbuat apa. Nora membaca catatan ayahnya kalau troll menyerang gereja karena tidak tahan dengan suara loncengnya. Nora mengajukan rencana kepada menteri dan yang lainnya untuk menggunakan lonceng gereja agar troll itu bisa dihentikan. Walaupun rencana itu dianggap gila. Chris menjelaskan kalau senjata modern tidak efektif untuk troll. Ia percaya dengan rencana Nora karena yang dihadapi bukan makhluk biasa, mereka harus berpikir tidak biasa juga. Akhirnya rencana Nora disetujui. Troll itu bergerak ke arah taman petualangan Hundervossen. Banyak orang sedang berkunjung ke taman itu. Setelah troll datang, para pengunjung ketakutan dan berlari berhamburan. Datang 4 helikopter membawa lonceng besar dan melilingi troll itu. Suara lonceng itu membuat troll terganggu, namun tak lama troll itu marah dan menyerang helikopter itu. Berita tentang troll itu dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Nora yang gagal dengan rencananya dihentikan dari operasi itu. Nora pun pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, Chris menemuinya dan mengatakan kalau butuh sesuatu hubungi saja. Menteri dan yang lainnya kembali berdiskusi. Mereka akan menutup semua jalan dari timur laut, namun kalau itu bisa diterobos, Fred menyarankan menggunakan rudal yang baru dikembangkan dan belum memiliki izin untuk digunakan. Namun, Jenderal Lut menolaknya karena akan menimbulkan kerusakan yang besar, dan menteri belum tahu dengan rudal itu. Saat berdiskusi, Andreas diminta keluar dulu oleh menteri, namun ia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai penasihat menteri. Andreas kemudian menyusul Nora dan pergi bersamanya. Para penduduk kota Oslo dievakuasi dan dikosongkan. Para tentara bersiap-siap untuk menghadang troll itu. Di dalam mobil, Nora membaca catatan milik Tobias. Andreas melihat kata sinding.
Nora tidak tahu apa artinya itu. Andreas mengatakan mungkin yang dimaksud Richard Chiding, pejabat senior di istana kerajaan. Nora teringat kata-katanya yang terakhir kalinya, kemudian dia minta Andreas mengantarkan ke istana itu. Saat sampai di istana, para penjaga menghentikan mereka. Datang Richard menghentikan para penjaga dan menyambut Nora dan Andreas. Richard membawa mereka ke ruang bawah tanah yang banyak tulang troll dan itu merupakan rumah Raja Troll. Dan tidak semua orang bisa ke tempat itu. Richard menceritakan kalau Raja Troll dan yang lainnya disucikan oleh Saint Olaf. Namun ada yang menyelamatkan anak Raja Troll itu digunakan untuk memancing kembali ke kegelapan. Memancingnya ke dalam pegunungan Dovre dan membiarkannya mati. Troll itu adalah raja yang ingin kembali ke istananya. Nora menggunakan sinar ultraviolet ke arah tulang troll itu dan membuatnya menjadi batu. Karena itu Nora memiliki rencana untuk menyinari troll itu dengan lampu besar. Ia menghubungi Chris untuk membantunya mencari lampu besar, sedangkan Nora mengangkut tengkorak troll untuk memancing troll itu. Troll yang sudah memasuki kota diserang oleh para tentara, namun tidak ada yang melukainya. Troll itu malah menyerang balik para tentara. Karena blokade bisa dilewati, menteri memutuskan untuk memusnahkan troll itu dengan rudal. Para petinggi militer membawa kode rudal itu dan mengaktifkannya. Rudal pun siap digunakan. Sigrid menghubungi Andreas memberitahu kalau Oslo akan dibom. Karena Nora butuh waktu lagi, Sigrid mencoba merentas rudal itu. Chris dibantu dengan teman-temannya menyiapkan lampu-lampu besar. Nora dan Andreas merasa tegang apa Sigrid akan berhasil meretas rudal itu. Detik-detik terakhir Sigrid bisa menggagalkan peluncuran rudal itu. Setelah itu Nora memperlihatkan tengkorak itu kepada troll yang membuatnya marah dan mengejarnya. Di tengah perjalanan tengkorak itu jatuh. Troll mengambil tengkorak itu. Karena terkejut tengkorak itu jatuh dan hancur. Karena itu troll makin marah dan kembali mengejar Nora. Di markas, Fred memergoki Sigrid yang sedang merentas pesawat itu. Saat akan meluncurkan tembakan kedua, pilot menginfokan kalau ada warga sipil. Jenderal meminta untuk membatalkannya, namun Fred bersikeras untuk tetap menembakinya, yang membuat Sigrid kemudian memukul Fred. Setelah troll berada di tempatnya ditentukan, Chris menyalakan lampu-lampu itu dan membuat troll kesakitan. Melihat itu, Nora tidak tega lalu matikan lampu-lampu itu dan menyuruh troll itu pergi. Belum juga pergi, matahari terbit dan membuat troll itu jatuh dan menjadi batu, mati. Menteri dan pejabat lain datang ke tempat itu. Setelah bertemu menteri, Nora dan Andreas pergi dari tempat itu. Terakhir, di dalam runtuhan di terowongan Dovre terdengar suara raungan. Cerita usai.